Topik berikutnya adalah ASKEP klien dengan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Ya, kita akan belajar bagaimana seorang pasien, seorang klien yang mengalami traumatik ya dan mengalami stres, ya, gangguan stres, ya. Nah, apa itu peristiwa traumatik? Ya, sesuatu peristiwa yang terjadi di luar perkiraan manusia yang dapat mengakibatkan stres berat bagi individu yang mengalaminya. Ya, jadi di sini adalah faktor pencetusnya adalah traumatik, peristiwa traumatik yang menyebabkan dia menghadapi stres. Begitu ya. Nah, trauma dan psikotrauma. Kalau kita bicara mengenai trauma dan psikotrauma, trauma bisa trauma fisik, tetapi kita dalam hal ini menfokuskan pada psikotrauma, trauma yang kaitannya dengan aspek kejiwaannya. Ya, hasil pengalaman individu yang luar biasa di mana individu tersebut tidak mampu mengatasi masalah dalam peristiwa tersebut. Ya, jadi pengalaman individu yang luar biasa ini di luar kebiasaan, ya, extraordinary katakanlah begitu, di mana individu tidak mampu mengatasi masalah dalam peristiwa tersebut. Nah, kalau kita lihat dari skema ini, ya, gangguan jiwa akibat peristiwa traumatik. Kita perhatikan di sini ketika terjadi trauma, kemudian 2 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, dan 6 bulan kemudian. Ketika kita menghadapi trauma, ada reaksi stres akut selama 2 minggu. Kemudian berikutnya berkabung, ini berkabung bisa agak panjang sampai dengan 6 bulan. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan depresi, dilanjutkan dengan gangguan ansietas. Nah, sesuai dengan waktu yang berjalan, di sini ada gangguan ansietas, ya. Nah, kalau dikatakan sebagai GSPT, gangguan stres pasca trauma, ini dari mulai 1 bulan sampai dengan 6 bulan. Ini gangguan GSPT, gangguan stres pasca trauma, GSPT. Nah, apabila pasien itu mengalami psikosis, kemudian mengalami skizofrenia dan gangguan bipolar, ini akan berkepanjangan begini. Ya. Nah, di sini juga pasien mengalami gangguan penyesuaian. Pertama sangat traumatik, kemudian gangguan penyesuaian adaptasi dengan sekitarnya, kemudian ada eksaserbasi gangguan mental sebelumnya, ini makin didukung. Nah, apalagi juga ada pasien itu pernah mengalami penyalahgunaan zat, gangguan makan dan gangguan tidur. Nah, ini adalah skema kondisi GSPT dan PTSD nanti. Ya. Nah, selanjutnya adalah kriteria waktu dan subtype GSPT, ya, gangguan stres pasca trauma. Ya, nah di sini ada skema juga. Jadi trauma di sini ada 1 bulan dikatakan masih reaksi akut, ada 3 bulan, 6 bulan, ini mungkin bisa putus dan bisa berkepanjangan sampai dengan 40 tahun. Terus mengalami peristiwa-peristiwa atau mengalami trauma yang tadi. Ya, di sini masih dianggap sebagai GSPT akut, GSPT kronis, dan GSPT ya walaupun sudah sedikit hilang tapi masih akan ada tapi lambat hilangnya begitu. Ya. Nah, itu adalah tentang GSPT. Ya, coba kita lihat di sini. Ya, nah di sini. Jadi peristiwa traumatik, ya, ada banyak faktor yang menyebabkan orang itu kenapa masih mengalami GSPT. Kemudian kita lihat di sini, kita tahu bahwa tadi peristiwa traumatik adalah tidak dapat diprediksi, tidak dapat dikontrol, dan ini merupakan peristiwa yang menakutkan, mengancam kehidupan. Nah, orang di dalam kondisi traumatik ini, apa reaksinya? Akan menjadi takut, bingung, powerlessness, berarti tidak ada tenaga sama sekali dan tidak ada yang menolong, tidak ada bantuan. Helplessness, begitu. Ini ada, kalau Anda mengalami sesuatu yang traumatik, misalnya ada gunung meletus, kemudian ada tsunami, ya, kayak semacam ini adalah kondisi-kondisi yang traumatik sekali.
ya. Nah, kita lihat di sini gangguan stres pasca trauma GSPT, ini kriterianya ada di sini ya, DSM-4 sampai PPDGJ ketiga. Ini sama-sama kriteria untuk GSPT semacam ini. Ya, di sini paparan, respon, reaksi, onset, dan durasi. Nah, di sini dikatakan lebih dari 1 bulan. Kalau akut, kondisi kurang dari 1 bulan, dan kalau kronis itu lebih atau sama dengan 3 bulan. Nah, kondisi-kondisi ini ada kriterianya akut dan kronis. Nah, kita bicara mengenai PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, berarti ada gangguan stres. Kita dalam keseharian pasti mengalami stres, tapi di sini adalah gangguan ketika menghadapi stres. Apa aja yang timbul? Nah, gejala yang timbul akibat mengalami peristiwa traumatik ini berlangsung minimal selama 1 bulan, jadi terus menerus begitu. Gejala yang dialami dapat berupa re-experiencing the event, ya, pikiran berulang, bayangan atau image flashback kembali, mimpi-mimpi buruk, merasa feeling of distress at situation and remind them of the traumatic event, artinya merasa perasaan situasi yang stres, kembali lagi peristiwa traumatik itu terulang kembali, re-experiencing the event. Kemudian ada reaksi menghindar atau avoidant, menghindar untuk mencoba menghindar mengingat peristiwa tersebut, baik itu pikiran, berbicara dengan orang lain, tetapi terus menghantui dalam dirinya. Pikiran yang berulang, bayangan image, flashback, mimpi, dan lain sebagainya. Tidak dapat mengingat aspek penting dari peristiwa tersebut. Dia nggak melihat kondisi makna daripada peristiwa itu. Sebagai contoh misalnya dia terserang COVID-19 saat ini, dia yang melihat bahwa dia kondisi yang terpuruk. Ya, tidak melihat bahwa apa sebetulnya makna atau peristiwa dari COVID-19 ini. Adhedonia, ya, masa bodoh atau tidak perhatian. Restrictive affect, dari kata affect itu adalah mood, jadi terbelenggu lah affectnya begitu, ya, nggak ada reaksi bahagia atau reaksi sedih, jadi pokoknya kelihatannya kelabu begitu aja, ya. Increased arousal, ya, artinya ada peningkatan ketidaknyamanan di sini, ya, difficulty feeling, staying asleep, irritability, mudah tersinggung, outburst of anger, kadang-kadang marah tak terkendali, ya, difficulty concentration, artinya difficulty konsentrasi, hypervigilia, waspadaan yang berlebihan, dan ada ekstraserbasi. Sebentar, saya lihat dulu. Ya, ada hypervigilancy, ya, kewaspadaan yang berlebihan dan sebagainya begitu. Gejala-gejala yang gejala-gejala yang dialami oleh pasien tersebut, ya, kita lihat dari aspek kognitifnya, afektifnya, gejala fisiknya, dan sikapnya. Biasanya gangguan yang dialami dalam aspek kognitif ada ilusi, halusinasi, kemudian disosiasi, depersonalisasi, menyalahkan diri sendiri, kesulitan pada perencanaan masa depan, tidak mampu mengambil keputusan yang sederhana sekalipun, kemudian mudah tersinggung pada afektif, mudah terangsang, emosi labil, gejala fisiknya sulit tidur, peningkatan heart rate dan tekanan darah, sikapnya restlessness, tidak bisa istirahat, gelisah aja terjadinya, tidak dapat menyelesaikan tugas, ada gangguan penyalahgunaan obat atau substance abuse, dan perilaku destruktif. Nah, apa sesungguhnya etiologi? Kalau kita lihat penyebabnya daripada peristiwa traumatik ini, atau kenapa dia mengalami stres yang berkepanjangan ini, ya, intinya segala peristiwa yang mengakibatkan trauma, kondisi akut seperti terorisme, kriminalitas, bencana alam, gempa, tsunami, kecelakaan, pengeroyokan, penggusuran, pemerkosaan, kehilangan orang yang dicintai, operasi besar yang traumatik, dan COVID-19 jadi korban. COVID-19 itu menjadi korban. Nah, kita lihat kondisi COVID-19 ini apakah akut atau kronis. Ya, bisa dikatakan akut, ya, karena memang pernah terpapar, katakanlah begitu, atau pernah akan didiagnosa COVID, nah, tapi nggak jadi, atau sudah dilakukan pemeriksaan ternyata negatif. Selama Anda menunggu, ya, hasil secara pasti itu kan Anda mengalami gelisah, itu bisa mengakibatkan juga suatu trauma. Nah, itu adalah suatu kondisi yang akut. Nah, kalau nanti ternyata benar-benar positif dan Anda
betul-betul terkapar, ya, dan ini peristiwa-peristiwa ketika dirawat di rumah sakit ini menimbulkan suatu traumatik, ya, ya bisa jadi menjadi akut atau bisa menjadi kronis. Nah, kalau kronis ini tentu teman-teman tahu bahwa kronis adalah sesuatu peristiwa yang berlangsung lama dan panjang, peperangan, kekejaman, child abuse, violence, sex abuse, perbudakan, penyanderaan jangka panjang, penyiksaan, kemudian penyakit kronis dan terminal illness. Ini juga traumatik yang terus-menerus terjadi. Why people react different to trauma, ya. Mengapa orang itu berbeda reaksinya terhadap trauma? Ya macam-macam. Di sini bisa diidentifikasi, ya, bagaimana severity, magnitude of personality, kemudian degree of fear, past history of trauma, degree of meaning of relationship, ya, bagaimana tingkat hubungan kondisi semacam itu dengan orang lain, ya, degree of accessibility to support environment, adakah support system yang terjadi, atau general ability of victim cope, ya, artinya bagaimana kemampuan untuk mengcope terhadap peristiwa tersebut, ya. Major probability of serious long-term problem following trauma include the nature and magnitude to previous loss and trauma. Jadi peristiwa-peristiwa yang masa lalu yang selalu teringat, dan bagaimana juga kemampuan strategi menggunakan coping ini juga mempengaruhi bagaimana atau mengapa orang itu bereaksi berbeda terhadap trauma. Ini masih ingat teman-teman, ini adalah peristiwa September di New York, ya, peristiwa September tahun 2011. Ya, ini juga suatu yang traumatik, begitu dahsyat, ya, ledakan ini sehingga banyak orang menjadi korban, dan ini peristiwa yang traumatik bagi sebagian orang, terutama masyarakat Amerika pada saat itu. Nah, ini peristiwa tsunami atau gempa di Palu, ya, gempa di Palu, Donggala. Kemudian ini juga masih ingat di hadapan kita belum lama pesawat Lion yang terjerembab atau terjerumus ke laut. Nah, ini adalah peristiwa traumatik yang tidak bisa atau tidak disangka-sangka, unpredictable, kondisi-kondisi semacam itu. Dan ini bisa kita alami, ya, sewaktu-waktu dalam kehidupan kita. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadinya PTSD, pre-existing emotional disorder, ya, ada nggak gangguan emosional sebelumnya, ya. Kemudian drug or alcohol abuse, penyalahgunaan obat atau penyalahan alkohol, ada riwayat keluarga, ya, ada riwayat abuse, ya, penyalahgunaan, an early separation from parent, artinya terpisah secara dini dengan orang tua, ya. Kemudian lack of social support and poverty, ya, artinya kurangnya support system dan boleh dikatakan harta benda dan sebagainya. Ini adalah faktor yang mempengaruhi mudah terjadinya PTSD. Nah, bagaimana prognosis PTSD? Prognosis baik jika penanganan cepat dalam kurun waktu 6 bulan. Artinya begitu ada trauma, ya, ada segera regu penolong datang atau segera keluarga menyambangi, ada bantuan dana, ada bantuan sosial dan lain sebagainya, ya, dan kemudian ada pendampingan dan sebagainya. Ini prognosanya akan baik. Tetapi kalau sudah nggak ketahuan dan sebagainya, tidak ada bantuan dari manapun, ini akan menjadi bahaya. Durasi yang pendek dari awal gejala sampai hilang sangat pendek sekali. Jadi katakanlah misalnya ada peristiwa COVID gitu, ya. Nah, ini kan peristiwanya segera hilang begitu, ya. Nah, durasi yang pendek dari awal gejala sampai hilang itu sangat pendek sekali, ya. Misalnya tiba-tiba Anda dirampok di rumah Anda, begitu, ya. Nah, nggak lama kemudian Anda terbangun, ya, dan pencuri itu segera kabur. Nah, itu kan cuma pendek sekali, maka itu tidak terlalu bermasalah, prognosa akan baik. Tetapi kalau ini terus-menerus terjadi, ya, misalnya Anda diteror, ya,
seperti kondisi saat ini nih, ya, Anda ada PSBB ini, ada pembatasan pergerakan, ya, pembatasan sosial di situ, di mana pertama adalah Anda di PHK, kemudian tidak ada kesempatan, tidak ada tabungan, ya, kemudian juga mencari pekerjaan susah, sementara Anda harus membiayai anak dan istri dan lain sebagainya. Ini adalah prognosanya akan menjadi jelek gara-gara peristiwa COVID-19 ini, ya, banyak korban. Support sosial yang adekuat, ini prognosanya akan baik, artinya dukungan sosial, ya, dari dukungan keluarga, ada asuransi, kemudian tabungan juga ada cukup, ya, lalu pekerjaan juga tidak terlalu bermasalah, ya. Nah, ini prognosanya akan baik. Tidak memiliki penyakit fisik atau psikis sebelumnya, jadi bebas dari kondisi-kondisi sebelumnya, maka prognosanya akan baik. Nah, biologic effect to PSD, ya, bagaimana aspek biologiknya, terutama otak, gini ya, terutama otak akibat dari dampak PTSD ini, ya. Yang jelas ada perubahan biometabolisme kimiawi dalam otak, ya. Peningkatan aktivitas sistem saraf periferal yang simpatetik, ya. PTSD associated with screen gate in hypothalamus, ada kaitannya dengan fungsi organ di otak sebagai bagian daripada otak, penting untuk penyimpanan memori dan learning. Nah, ketika terjadi traumatik ini, ya, ini akan diingat terus menerus, ya, memori Anda mungkin akan terganggu dan sebagainya, ya. Trauma, peningkatan stres hormon pada area korteks dan sistem limbik, adrenalin dan adrenalin diproyeksikan berlebihan dalam aliran dari otak, meningkatnya aktivitas beta adrenergic receptor di area limbik, cortex and spinal cord, ya. Di sini semua peristiwa-peristiwa itu akan terekam atau tersimpan, ya. Nah, ini akan menjadi ketika ada peristiwa sedikit saja yang mengganggu atau yang muncul, ini akan traumatik, akan bangkit lagi. Pada PTSD patient, ya, ada fungsi pengkompromis, ya. Ini the brain anti-anxiety medication, ya. Pada PTSD patient may even compromise the function of the brain receptor for anti-anxiety medicine. Kadang-kadang tidak bisa kompromi dengan obat-obat untuk mengurangi kecemasan ini. Nah, ini kita lihat gambar ini bahwa kita tahu bahwa orang schizophrenia di sana, ya, otak itu adalah untuk mengatur segalanya, ya, regulation of pain, regulation of sleep, stress response dan sebagainya. Fungsi otak ini sangat penting sekali di dalam mengolah peristiwa, terutama peristiwa yang traumatik dalam kehidupan kita. Nah, effect of digital of health, ini pasti teman-teman tahu, ya. High risk of health problem, greater physical limitation, ya, ada gangguan keterbatasan dalam aktivitas, ya. Poor physical health, ada poor physical health artinya lemah, ya, mudah sekali terjadi gangguan secara fisikal, ya. A lower quality of life than was found in the general population. Jadi kalau orang pernah mengalami PTSD ini, akan kualitas kehidupan menjadi rendah, ya. Kemudian kalau orang yang sering mengalami PTSD ini, head-wise of risk of normal heart rhythm and 4 times the risk of heart attack compared to men without PTSD. Jadi ada serangan jantung 2 kali lipat dibandingkan dengan orang yang normal. Apa yang perlu dikaji ketika kita menghadapi pasien dengan PTSD? Pertama, riwayat tumbuh kembang, peristiwa kejadian yang traumatik, ya. Bagaimana respon klien terhadap trauma itu, identifikasi problem area, jadi artinya mengidentifikasi masalah area mana atau daerah mana atau apa saja yang mengalami masalah, ya. Apakah masalah fisik semata atau bagaimana aspek psikis juga kaitannya dengan hubungan keluarga, hubungan sosial dan lain sebagainya.
ya akibat dari trauma tersebut. Lalu yang perlu dikaji lagi kekuatan diri atau coping individu yang ada dan sumber coping yang dimiliki oleh pasien tersebut. Perencanaan, pada prinsip perencanaan adalah melakukan komunikasi terapeutik, turunkan kecemasan, ya, lalu mengedukasi pasien tersebut, ya, supaya bahwa peristiwa itu adalah akan segera berlalu, ya, ini adalah peristiwa yang dialami oleh banyak orang, Anda tidak sendiri dan lain sebagainya. Intervensi, fokus utama adalah memfasilitasi proses berduka atau kehilangan. Memfasilitasi proses berduka atau kehilangan artinya memberi kesempatan untuk curhat, memberi kesempatan untuk memahami bahwa mereka sedang mengalami suatu berduka atau kehilangan, ya. Tujuannya adalah kondisi klien dan orang lain aman, harga diri meningkat, kemudian meningkatkan kemampuan hubungan interpersonal. Ya, ini intervensinya seperti ini, ya. Terus jalin bina trust, yakinkan bahwa klien aman, diskusikan dengan kondisi yang dialami klien, sediakan waktu untuk mendengar, bantu klien untuk mengenali hubungan perilaku sekarang dengan stresor, ajarkan coping baru, ya, anjurkan untuk memulai sesuatu hubungan yang baru. Teach relaxation teknik dengan tarik napas panjang atau rekreasi dan lain sebagainya, ya. Perlunya pendampingan ini penting sekali. Provide individual therapy to address loss and control issues, ya. Harus menyediakan waktu untuk menyapa memang proses kehilangan itu akan terjadi, sudah terjadi, ya. Individual terapi tergantung kondisi pasiennya. Psikoterapi, education and supportive, cognitive therapy, behavior therapy, relaxation teknik, exposure therapy. Nah, lalu encourage use the support group terapi misalnya, self help group, ya, membuat kelompok yang saling menolong seperti grup terapi soldier helping soldier, ya. Grup terapi ini serdadu membantu soldier saling menolong intinya, ya, dengan validation of feeling performance, gradual re-exposure, jadi ya, supaya dia mencurahkan apa yang dia alaminya, reframing thought, jadi memframe pola pikir baru lagi untuk menghadapi peristiwa yang menghadapi kondisi-kondisi yang ada saat ini, ya, mengurangi stres dengan cara relaksasi dan lain sebagainya. Nah, psikofarmaka apa yang diberikan untuk pasien PTSD? Short term terapi intinya, ya, selective serotonin reuptake inhibitor, ya, bisa obat-obat yang sederhana begitu, bisa diberikan benzodiazepin untuk mengurangi kecemasan, lithium karbonat untuk menurunkan rangsangan, ya, TCAs untuk mengatasi gangguan tidur, depresi, anhedonia, dan berikan obat antipsikot jika klien mengalami gangguan psikosis. Intinya bahwa obat-obat ini adalah untuk membuat rasa nyaman, ya, tidak cemas berkepanjangan, ya, intinya supaya dia bisa bangun kembali, ya, menghayati apa yang memang sudah terjadi untuk kembali pulih. Sekian dan terima kasih.